Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sikap Konsumen Terhadap Brand Air Mineral Kemasan Le Mineral. Yang dimana kami di sini beranggotakan next. Yang pertama itu ada Alfani Zahra dengan NIM 230590002. Yang kedua itu ada saya sendiri, Alana Frika Anggraini dengan NIM 230599172. Lalu ada Dwi Maifa Serli dengan NIM 230599133. Lalu ada Muhammad Maslajun Al-Ghazali dengan NIM 230599153. Dan ada Rindika Raunandes dengan NIM 230591106. Dan yang terakhir itu ada Rizka Witri Zulkarnain dengan NIM 2305933. Eh, Baik, untuk pemateri pertama itu akan disampaikan oleh Fani. Kepada Fani disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Itu ada latar belakang. Yang pertama itu ada air minum dalam kemasan merupakan kebutuhan primer yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern di Indonesia. Di Indonesia, industri air minum dalam kemasan berkembang sangat pesat dengan persaingan yang ketat. Antara lain berbagai merek seperti Aqua, Le Mineral, Cleo, Club, dan lain-lain. Persaingan yang tidak hanya terjadi pada aspek harga, tetapi lebih dominan pada persepsi kualitas seperti rasa, kejernihan, kemasan, dan juga citra merek. Salah satu merek yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah Le Mineral. Dengan slogan "Ada manis-manisnya", Le Mineral berhasil menarik perhatian konsumen melalui strategi branding yang menonjolkan rasa segar dan kandungan mineral yang alami. Meski demikian, sikap konsumen terhadap mineral masih beragam. Sebagian menilai rasa airnya lebih berbeda dan juga segar. Sementara sebagian lain tetap loyal pada merek lain seperti Aqua. Pada fenomena ini menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap suatu brand air minum dalam kemasan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fungsional seperti kualitas produk, tetapi juga aspek psikologis dan juga emosional seperti citra merek, kepercayaan, serta pengalaman konsumsi sebelumnya. Next. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana definisi dari sikap konsumen terhadap brand air mineral Le Mineral di pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana komponen kognitif, afektif, dan juga konatif tercermin dalam sikap konsumen terhadap Le Mineral. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang membentuk dan mempengaruhi sikap positif konsumen terhadap Le Mineral. Mungkin seperti pengalaman konsumsi, pengaruh media, keluarga, dan juga kepribadian individu. Yang keempat, bagaimana strategi pemasaran dan inovasi yang dilakukan oleh Le Mineral dalam memperkuat dan mempertahankan sikap positif konsumen terhadap mereknya. Yang kelima, bagaimana hubungan antara sikap konsumen terhadap klaim mineral dengan perilaku pembelian nyata di pasar air mineral kemasan. Mungkin itu aja, sampai moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu Fani. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Dewi. Kepada Dewi disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami bagaimana sikap konsumen terhadap brand air mineral Limineral di pasar air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana komponen sikap yang terdiri dari kognitif, afektif, dan konatif tercermin dalam pandangan serta perilaku konsumen terhadap Limineral. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi sikap positif konsumen terhadap mineral, seperti pengalaman pribadi, pengaruh media, keluarga, dan kepribadian. Yang keempat, untuk mengetahui strategi pemasaran dan inovasi yang diterapkan oleh mineral dalam memperkuat serta mempertahankan sikap positif konsumen terhadap mereknya. Yang kelima, untuk menjelaskan pengaruh sikap konsumen terhadap keputusan pembelian dan loyalitas terhadap produk air mineral Le Mineral.
Selanjutnya adalah pembahasan yaitu definisi sikap konsumen terhadap brand Lee Mineral. Sikap konsumen didefinisikan sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk merespon suatu objek, dalam hal ini Lee Mineral secara konsisten menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sikap merupakan prediktor penting dari perilaku pembelian. Sikap konsumen terhadap Lee Mineral secara umum dapat digambarkan sebagai positif dan kuat, yang terbangun dari kombinasi persepsi merek yang unggul dan inovasi produk yang relevan. Objek sikap mineral tidak hanya dilihat sebagai air minum dalam kemasan atau MDK biasa, tetapi sebagai AMDK dengan nilai tambah. Yang pertama, ada kualitas superior. Merek ini berhasil memposisikan dirinya sebagai air mineral yang berasal dari sumber mata air pegunungan terpilih, bukan air olahan biasa, dan memiliki kandungan mineral alami yang penting bagi tubuh. Yang kedua adalah jaminan keaslian dan higienitas. Penggunaan segel ganda dan teknologi mineral protection system dalam proses pengemasan menciptakan sikap positif karena konsumen merasa ada jaminan bahwa produk yang dibeli adalah asli, higienis, dan kandungan mineralnya terjaga. Yang ketiga adalah inovasi kemasan. Inovasi galon sekali pakai telah mengubah paradigma lama yang melibatkan proses tukar galon, yang seringkali menimbulkan keraguan akan kebersihannya. Ini membangun sikap bahwa mineral adalah pilihan yang praktis, baru, dan terjamin kebersihannya. Sikap positif ini tercermin dari tingginya respon terhadap brand image dan kualitas produk yang kemudian berkorelasi kuat dengan keputusan pembelian. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Al Ghazali kepada Aldi. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin boleh baik. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu komponen sikap kognitif, afektif, dan konatif dalam kasus brand Le Mineral. Nah, komponen sikap ini itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu kognitif, pengetahuan atau keyakinan. Komponen itu mencakup pengetahuan dan keyakinan konsumen yang diperoleh melalui pengalaman langsung, informasi media, atau sumber lainnya. Hal ini adalah aspek rasional dari sikap. Uh, Adapun komponen bagian-bagian dari inti kognitif ini, yang pertama itu ada kandungan lem mineral ini itu mengandung mineral alami esensial, bukan hanya air biasa. Yang kedua itu proses produksi. Air dibotolkan langsung di sumbernya tanpa sentuhan tangan. Yang ketiga itu keunggulan kompetitif. Rasanya sedikit berbeda atau lebih segar. Next, moderator. Nah, adapun komponen sikap yang selanjutnya yaitu ada afektif, perasaan dan emosi. Nah, komponen ini yaitu melibatkan perasaan atau emosi konsumen terhadap objek. Ini adalah evaluasi subjektif, suka atau tidak sukanya, yang seringkali lebih sulit diubah daripada kognitif. Komponen intisari dari afektif ini yang pertama itu kepuasan ataupun senang, perasaan positif terhadap kesegaran produk yang sesuai dengan jargon. Yang kedua itu kepercayaan, bagaimana perasaan yakin dan aman karena adanya segel ganda dan jaminan keaslian. Yang ketiga itu keterikatan. Nah, mereka merasa merek ini modern dan peduli kesehatan dan juga didukung oleh kampanye berbasis emosi. Mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Al. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Rindika kepada Rindika. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya melanjutkan materi dari komponen sikap konatif dalam kasus brand Le Mineral.
Komponen ini menggambarkan niat atau kecenderungan perilaku konsumen terhadap objek. Ini adalah kesiapan untuk bertindak dan biasanya merupakan hasil dari kognisi dan afeksi. Eh, Konsumen memiliki kecenderungan untuk pada konatif ini konsumen memiliki kecenderungan untuk yang pertama yaitu membeli, memasukkan mineral dalam daftar pilihan utama saat berbelanja AMDK. Yang kedua yaitu mencoba, terpicu untuk mencoba produk baru terutama galon sekali pakai. Yang ketiga yaitu loyalitas. Mereka melakukan pembelian berulang dan menunjukkan komitmen jangka panjang karena pengalaman yang memuaskan dan citra merek yang baik. Next. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, pengalaman pribadi, media, keluarga, dan kepribadian. Sikap positif konsumen terhadap mineral dibentuk dan diperkuat oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama yaitu pengalaman pribadi, pengalaman secara langsung. Sebagai contoh, pengalaman uji coba. Dalam mengkonsumsi, konsumen merasakan langsung rasa manis yang unik atau kesegaran yang konsisten. Pengalaman menggunakan kemasan galon sekali pakai yang praktis, ada pegangan dan tidak perlu tukar. Mengkonfirmasi keyakinan kognitif akan keunggulannya. Yang kedua yaitu media, iklan dan promosi. Pesan yang konsisten, iklan yang masif dengan jargon yang menarik, ada manis-manisnya, serta penekanan pada kualitas, keaslian, dan kesehatan membangun citra merek yang kuat. Media juga berfungsi sebagai edukator dengan menjelaskan keunggulan mineral, protection system, dan mineral alami. Yang ketiga yaitu keluarga. Mekanisme pengaruh terhadap sikap mineralnya yaitu keputusan bersama. Di tingkat rumah tangga, keputusan pembelian galon sering dipengaruhi oleh pertimbangan kebersihan dan kepraktisan seluruh anggota keluarga. Jika keluarga menilai galon sekali pakai lebih higienis, sikap positif terhadap merek akan terbentuk dan diwariskan. Yang keempat yaitu kepribadian atau internal konsumen. Mekanisme pengaruh terhadap sikap mineralnya ialah nilai kesehatan. Konsumen yang memiliki kepribadian health conscious atau sangat peduli kualitas akan merespon positif narasi mineral tentang mineral alami dan merespon positif narasi mineral tentang mineral alami dan higienis produk yang terjamin karena sejalan dengan nilai pribadinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rindika. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahaskan mengenai strategi perusahaan atau brand dalam mengubah atau memperkuat sikap konsumen. Le Mineral telah menerapkan strategi pemasaran yang agresif dan inovatif untuk memperkuat sikap positif konsumen dan bahkan mengubah sikap konsumen dari merek pesaing. Yang pertama ada strategi diferensiasi dan inovasi produk. Mineral berfokus pada diferensiasi kualitas dengan menonjolkan klaim sebagai air mineral alami dengan perlindungan mineral. Inovasi galon sekali pakai, strategi ini secara langsung mengubah keyakinan konsumen tentang AMDK galon, beralih dari kekhawatiran higienitas galon isi ulang ke keyakinan higienitas galon baru dan praktis. Yang kedua ada strategi komunikasi ikonik. Penciptaan jargon catchy, penggunaan kalimat rasa ada manis-manisnya berhasil menciptakan asosiasi emosional positif dan daya ingat merek yang tinggi, membedakannya dari pesaing yang cenderung berfokus pada manfaat umum. Kampanye berbasis Herbal Manifesto. Strategi ini secara konvensional namun efektif mendorong perbandingan antara produk galon baru Le Mineral dan galon pesaing yang diisi ulang, sehingga memperkuat sikap afektif positif terhadap kebersihan Le Mineral. Yang ketiga ada strategi penguatan nilai. Promosi grand marketing. Respon positif terhadap konsep grand marketing Le Mineral meningkatkan citra merek meskipun ada kontroversi galon sekali pakai, fokus pada nilai kesehatan, keaslian, dan kualitas yang terjamin terhadap tetap menjadi narasi utama untuk memperkuat sikap bahwa merek ini adalah pilihan yang lebih baik. Next. Selanjutnya ada hubungan sikap dengan perilaku pembelian nyata. Hubungan antara sikap konsumen terhadap Le Mineral dan perilaku pembeli nyata bersifat korelatif dan kasual. Dengan sikap bertindak sebagai variabel
mediasi yang kuat. Yang pertama ada sikap sebagai prediktor keputusan pembelian. Sikap positif yang terbentuk, rasa merupakan pendorong utama bagi konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Studi menunjukkan bahwa sikap konsumen, persepsi terhadap kualitas produk, dan citra merek secara positif dan signifikan mempengaruhi keputusan pembeli produk Le Mineral. Yang kedua ada sikap sebagai dasar loyalitas. Sikap yang tidak hanya positif tetapi juga kuat dan stabil akan mengarah pada loyalitas pelanggan. Konsumen yang memiliki sikap positif tinggi cenderung memiliki komitmen untuk membeli Le Mineral secara berulang, bahkan ketika dihadapkan pada promosi atau dorongan situasional dari merek pesaing. Dengan demikian, perilaku pembelian nyata Le Mineral sangat dipengaruhi oleh kualitas sikap yang berhasil dibangun oleh perusahaan melalui strategi pemasaran yang memfokuskan pada aspek kognitif dan afektif. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizka. Untuk berikutnya itu ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini sendiri akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk kesimpulannya itu, di mana sikap konsumen terhadap Le Mineral terbentuk dari kombinasi pengetahuan, perasaan, dan tindakan, yaitu melalui sikap kognitif, afektif, dan konatif yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Dan juga di mana konsumen percaya bahwa Le Mineral memiliki kualitas air mineral alami yang higienis dan segar, sesuai dengan slogan "Ada manis-manisnya". Dan juga perasaan puas dan percaya membuat mereka cenderung membeli dan menjadi pelanggan tetap. Dan juga sikap positif ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, di mana itu melalui promosi media, dukungan keluarga, serta kepedulian terhadap kesehatan. Dan juga dengan demikian, sikap positif konsumen berperan penting dalam mendorong keputusan pembelian dan juga loyalitas terhadap merek Le Mineral. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan telah sampai juga di penghujung presentasi kelompok kami. Maka dari itu presentasi akan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.